Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita semua bisa kembali bertemu di acara berlian berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa sampai kembali di bulan suci Ramadan ini, yaitu bertepatan di tahun 1442 Hijriah. Yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua senantiasa diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, terutama di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari wabah virus corona ini. Dan juga mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berlian semuanya, dalam acara Salman Kolbu kali ini akan diisi oleh dua pemateri sekaligus, yang dimana mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran dari materi yang disampaikan oleh para pemateri-pemateri nanti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi atau ceramah yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya, karena atas limpahan rahmat kita masih diberikan keimanan, keislaman, kesehatan, dan umur yang panjang, sehingga kita mampu dipertemukan kepada bulan suci Ramadan yang sangat mulia. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas petunjuk beliau kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus terhadap ibadah puasa yang merupakan salah satu keistimewaan yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang datang belakangan, tentu ada beberapa hal yang tidak dimiliki oleh umat Rasulullah tetapi dimiliki oleh umat sebelum Rasulullah. Di antaranya mungkin kemampuan dan kekuatan, sehingga umat-umat terdahulu memiliki kemampuan ibadah di luar kemampuan yang kita miliki. Mereka memiliki umur yang panjang, mereka memiliki tenaga yang lebih kuat, sehingga mereka mampu beribadah dalam waktu yang lama. Tidak demikian dengan umat Rasulullah. Umat Rasulullah rata-rata umurnya sangat pendek, bahkan kemampuan ibadahnya pun sangat minim. Oleh karena itu, salah satu istimewaan dari hadirnya bulan suci Ramadan adalah supaya umat Rasulullah yang memiliki umur yang cenderung lebih pendek dibanding dengan umur-umur umat sebelumnya, itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki kesempatan untuk beribadah
memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala sama dengan umat-umat sebelumnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan ini setiap kita beribadah sunnah maka akan diberi pahala ibadah wajib, dan ketika kita beribadah wajib maka pahala tersebut akan dilipat gandakan. Selain itu saudaraku, ada satu malam di dalam bulan suci Ramadan ini yang memiliki nilai sama dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Artinya apa saudaraku? Ketika umat Rasulullah SAW beribadah pada malam itu, maka satu ibadah sama nilainya dengan ibadah 1000 bulan. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyu qabli." Ada 5 keistimewaan yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Apa saja mungkin kelima keistimewaan tersebut hadirin? Yang pertama, keistimewaan tersebut adalah dalam hadis Rasulullah menyebutkan, amma wahidah fa innahu idza kana awwalu laila fi syahri Ramadan yanzurullahu ilaihi wa man nadhara Allahu ilaihi lam yu'adzibahu abadan. Artinya, sesungguhnya ketika datang suatu malam di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada hambanya, dan barang siapa yang dipandang oleh Allah maka tidak akan disiksa selamanya. Saudaraku, yang dimaksud pandangan di sini adalah pandangan rahmat. Artinya, ketika seseorang di dalam bulan suci Ramadan memanfaatkan waktunya untuk beribadah sebanyak mungkin, berlomba-lomba untuk mendapatkan pandangan rahmat tersebut, maka ketika Allah memberikan pandangan rahmatnya kepadanya, maka orang tersebut bisa dipastikan tidak akan disiksa oleh Allah selamanya. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya keistimewaan kedua yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan adalah Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, wa amma tsaniyah fa inna khulufu afwahihim khina yamsuna atyabu indallahi min rihil misk. Artinya, sungguhnya bau-bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah itu lebih baik daripada harumnya minyak kasturi. Ini merupakan suatu bentuk bahasa kiasan yang berarti sebagaimanapun baunya mulut orang berpuasa, maka Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan mengganti pahala lebih harum daripada harumnya minyak misk. Karena itu hadirin, seyogyanya hadis ini menjadikan kita motivasi bahwasanya Allah yang Maha Pemurah sedang memberikan sebanyak-banyaknya kesempatan kepada umat Rasulullah SAW untuk berlomba-lomba beribadah. Tidak hanya puasa, mungkin kita bisa menambah dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah dan lain sebagainya. Harapannya apa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala orang yang berpuasa itu jauh lebih daripada apa yang kita perkirakan. Bahkan bau mulut orang berpuasa pun menurut Allah itu lebih harum daripada minyak misk. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab fikihnya memakruhkan kepada kita untuk melakukan siwak setelah matahari tergelincir. Karena apa? Karena ini merupakan suatu bentuk penghormatan beliau kepada hadis ini. Artinya ketika kita berpuasa, maka tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan bau mulut kita. Karena apa? Karena pahala yang akan kita dapat itu jauh lebih besar dari apa yang kita korbankan saat ini. Lalu selanjutnya, keistimewaan ketiga yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW adalah Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, wa amma tsalitsa fa innal malaikah yastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Masyaallah hadirin. Artinya, sesungguhnya malaikat
akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah diperbuat oleh umat Rasulullah SAW sepanjang siang hari dan malam hari. Ini merupakan suatu keistimewaan yang sangat besar, hadirin. Karena apa? Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu tidak akan terlepas dari adanya dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Maka di bulan suci Ramadan kita mendapat kesempatan untuk memohon ampunan kepada Allah. Tidak hanya itu, bahkan para malaikat pun ikut-ikutan memohonkan ampunan kepada orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sangat malu kita ketika kita tidak bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai salah satu bentuk pendidikan kita, tarbiyah kita kepada diri kita sendiri untuk senantiasa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya saudaraku, keistimewaan keempat yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan adalah Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, fa'amma Rabi'ah fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada surga untuk bersiap-siap, berhiaslah untuk menyambut kedatangan hamba. Artinya ini sejalan dengan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa ketika nanti masuk surga akan menempatkan atau akan melewati satu pintu khusus, yaitu babur royan. Artinya saudaraku, ketika kita berpuasa dengan sebenar-benarnya, dengan perasaan iman, ikhlas, dan dengan menyerahkan diri kepada Allah, maka sudah bisa dipastikan kita nanti akan diberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa, yaitu masuk surga dari pintu yang khusus, yaitu babur royan. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada surga untuk bersiap-siap dan berhias diri menyambut kita. Betapa istimewanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu berpuasa sampai 1 bulan penuh. Bahkan tidak khusus hanya untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi hadis ini juga bisa diterapkan juga kepada orang-orang yang istiqomah puasa-puasa di bulan selain bulan suci Ramadan. Selanjutnya, keistimewaan terakhir yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW, wa ammal khamisah fa idza kana akhir lailah ghufirallahu lahum jami'a. Ini merupakan pamungkas dari apa keistimewaan-keistimewaan yang sebelumnya, bahwa di akhir bulan suci Ramadan, ketika seorang hamba mampu memanfaatkan sebanyak mungkin untuk kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba tersebut. Oleh karena itu saudaraku, maka marilah kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya beribadah. Tidak hanya ibadah yang mahdoh saja, tetapi ibadah-ibadah sosial seperti kita sedekah, kita membayar zakat, kita berinfak, kita membantu sesama, kita menolong tetangga kita, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mengisi bulan suci Ramadan dan menjemput keistimewaan-keistimewaan dan menjemput rahmat Allah, menjemput pandangan-pandangan rahmat Allah, sehingga apa? Sehingga di akhir bulan suci Ramadan kita menjadi manusia yang fitrah. Cukup sekian mungkin sedikit pesan yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri, juga untuk teman-teman semua. Semoga kita masih diberikan kemampuan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini sampai dengan 1 bulan penuh, dan bahkan kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita mampu dipertemukan di bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari materi tersebut, dan insya Allah materi tersebut bernilai ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut ke pemateri yang selanjutnya, yaitu kepada pemateri yang kedua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi nikmat tiada tara, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Sang Habibullah Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang mendamba syafaatul udma. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada sore hari ini saya bisa menemani teman-teman Cahaya Qalbu Ramadan mengisi waktu menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rida Nurfaizah, menyampaikan sedikit tausiah berjudul Pandemi Bukan Alasan Melalaikan Diri. Sahabat Cahaya Qalbu rahimahullah, hati mana yang tak senang ketika kita diberi kesempatan menikmati pertemuan dengan bulan suci Ramadan? Jiwa mana yang tak merasa bahagia ketika kita diberikan usia untuk berjumpa di bulan pengampunan dosa, bulan penuh dengan berkah yang berlimpah, bulan yang istimewa penghapus noda-noda di jiwa. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita menyambut, kita mengagungkan bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur. Karena apa? Karena Ramadan menjadi saat yang paling tepat untuk memperbaiki diri, berintrospeksi, dan bertaubat diiringi taat. Di bulan suci Ramadan ini, kita dilatih untuk menahan lapar dan haus, menahan amarah, bertutur kata yang lemah lembut dan baik, berbagi harta, menebar kasih sayang dan meluaskan cinta pada sesama, serta saling memaafkan sebagai wujud representasi dari orang yang bertakwa. Akan tetapi teman-teman, Ramadan kali ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wabah pandemi COVID-19. Di sebagian wilayah mungkin pola ibadah Ramadan tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin, yakni dengan adanya pembatasan kegiatan ibadah yang mengundang kerumunan banyak orang. Misalnya dengan dianjurkannya sholat tarawih di rumah masing-masing, atau agar tidak dilaksanakan secara besar-besaran dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, himbauan agar tetap menjaga jarak saat sholat, kemudian membawa sejadah masing-masing dengan kapasitas tempat ibadah yang terisi hanya boleh sejumlah 50% saja. Sahabat berlian rahimakumullah, sebagai seorang muslim sejati, keadaan seperti ini harus disikapi dan dihadapi dengan hati yang tenang, tetap melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan. Tanamkan dalam hati sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa dalam menghadapi berbagai musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Talaq, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Al-ayat.
Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam berbagai urusan. Dengan demikian teman-teman, jika dalam hati kita sudah terpancar rasa ikhlas, rasa tabah, tawakal, serta sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah, maka sesulit apapun persoalan hidup akan dihadapi dengan wasi'ah sadari, dengan lapang dada. Kemudian apa yang akan terjadi? Pada akhirnya, kekuatan iman akan semakin tumbuh dalam diri kita sehingga kita akan tetap semangat dalam melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan meskipun masih dalam suasana pandemi. Sahabat terlihat, sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang begitu mulia. Setiap kebajikan yang dilakukan pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Pahalanya akan menjadi sebuah tabungan berharga yang mana di akhirat nanti dapat kita rasakan manfaatnya. Oleh karena itu, sungguh merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan baik ini dan berlalu begitu saja tanpa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah. Teman-teman cahaya kolbu Ramadan, sedikitnya ada 3 ibadah yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan, yaitu pertama tentunya berpuasa. Puasa merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para ulama menafsirkan bahwa puasa bermakna menahan diri atau al-imsak, yakni menahan diri dari makan dan minum serta dari apapun yang dapat membatalkannya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga kesempurnaan pahala puasa itu sendiri? Puasa itu tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja, melainkan juga harus dapat menahan diri dari berbagai perbuatan dan ucapan-ucapan yang dapat merugikan orang lain. Boleh jadi secara lahir seseorang itu berpuasa, tetapi secara batin dia tidak berpuasa karena masih berkata dusta, menyebarkan berita bohong. Para penyebar hoaks, hati-hatilah. Kemudian menggunjing orang, para gibahers, mohon waspada. Kemudian namimah, mengadu domba, bersumpah palsu, serta berkata yang jorok dan kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkannya dalam meninggalkan makan dan minum, alias berpuasa. Jadi, buat apa berpuasa kalau kita masih berbicara dusta, masih berkata dusta? Selanjutnya, yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi pedoman dan petunjuk hidup bagi setiap muslim. Sebaik-baik aktivitas di bulan Ramadan selain berpuasa adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak cukup hanya membacanya saja, tetapi cobalah untuk mentadaburkannya serta menghayati isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Terlebih lagi apabila kita bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka insya Allah kita akan termasuk pada golongan muslim yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sudah sering kita dengar, sebaik-baik kalian adalah
orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Terakhir adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang penuh dengan kemuliaan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Beribadah satu malam pada malam Lailatul Qadar setara dengan beribadah 1000 bulan. Berkenaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat cahaya kalbu yang dirahmati Allah, 3 poin tadi hanyalah sebagian kecil dari indikator dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Tentunya masih banyak indikator-indikator yang lain yang bisa kita lakukan berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasul. Di antaranya adalah sholat tarawih, kemudian bersedekah, memperbanyak amalan-amalan sunnah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Akhirnya dengan berbekal kekuatan iman dan takwa, semoga kita dapat diberikan kemudahan dalam melaksanakan berbagai macam ibadah lainnya di bulan Ramadan ini dan diberikan ketabahan atas pandemi yang masih menimpa ini. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba. Semoga Allah segera angkat pandemi ini dan semuanya menjadi normal seperti sedia kala. Terakhir, pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat meski sejumput. Bunga yang harum, aroma melati, baunya sungguh harum sekali. Pertemuan kita cukup sampai di sini, semoga kelak bisa berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara Ceraman Kalbu hari ini telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan ceramahnya, dan mudah-mudahan materi ceramah yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan juga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari materi yang disampaikan tadi. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Ahmad Husani Albar selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.